Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelas B kelompok 3. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas beberapa topik atau menjelaskan beberapa topik dalam mata kuliah telaah kurikulum matematika. Baik, topik yang pertama yaitu definisi kurikulum, yang kedua komponen-komponen kurikulum, yang ketiga fungsi kurikulum, yang keempat sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Benri Andronikus Mavo. Yang kedua, Claudia Patricia Deo. Yang ketiga, Dirontel Yunisi. Yang keempat, Nadia Rambono Duzaki. Yang kelima, Petronella Loda Atandima. Yang keenam, Wina Aldiana Paru. Baik, untuk materi tentang definisi kurikulum, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama, Wina Aldiana Paru. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi kurikulum. Bisa kita lihat pada slide, terdapat definisi kurikulum yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang kedua, menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, dalam buku Kurikulum dan Pengajaran tahun 2008, menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Yang ketiga, menurut Dr. H. Nana Sujana dalam buku Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah tahun 2005 menyatakan bahwa kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah. Jadi dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, kurikulum juga dapat dimaknai dalam 3 konteks, yaitu yang pertama sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, yang kedua sebagai pengalaman belajar, dan yang ketiga sebagai rencana program belajar. Jadi yang pertama, pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik ini merupakan konsep kurikulum yang dalam makna ini kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Seperti yang kita tahu, ijazah merupakan sertifikat yang diberikan oleh sebuah instansi, yaitu sekolah, kepada peserta didik sebagai dokumen resmi yang diperoleh sesudah tamat belajar, yang di dalamnya berisi hasil pencapaian belajar peserta didik. Dan yang kedua, pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar. Ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan kegiatan tersebut di bawah tanggung jawab dan monitor guru. Dan yang terakhir, pengertian kurikulum sebagai sebuah program atau rencana pembelajaran. Di sini berisi tentang tujuan yang harus ditempuh dan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian proses pembelajaran. Dan di samping itu juga berisi tentang media atau alat yang diharapkan mampu untuk menunjang pencapaian proses pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana itu disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab pendidik dan
lembaga pendidikan beserta dengan pengajarnya. Dari beberapa konteks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis berdasar dengan norma-norma yang telah berlaku dan dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidik maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Untuk materi kedua kali ini seharusnya dibawakan oleh teman kami Petronella, tapi berhubung dia tidak hadir, jadi akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi kedua tentang komponen-komponen kurikulum. Baik, komponen-komponen kurikulum itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan. Tujuan tertulis dalam kontribusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 2 pasal 3, yaitu mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan kurikulum itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab, kreatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu materi. Materi kurikulum adalah bahan pembelajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan. Artinya komponen pendidikan ini atau maksudnya komponen kurikulum ini harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Baik, yang ketiga yaitu interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi belajar mengajar di sekolah antara siswa dan guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penguluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah penilaian yang dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan, juga keefektifan penerapan serta kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Baik, untuk demikian materi tentang komponen-komponen kurikulum. Selanjutnya tentang fungsi kurikulum, saya berikan kesempatan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan, diantaranya ada tujuan nasional, dan sasarannya adalah pendidikan nasional, ada tujuan institusional, sasarannya lembaga atau institusi, tujuan kurikuler, sasarannya adalah dalam bidang studi, dan tujuan instruksional itu sasarannya penjabaran bidang studi. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kurikulum ini bukan hanya satu, tetapi ada banyak sasaran. Yang pertama ada fungsi kurikulum untuk peserta didik. Fungsi kurikulum untuk peserta didik sebagai sarana untuk mengukur kemampuan
dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, juga diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal dalam kehidupannya. Fungsi kurikulum bagi peserta didik juga adalah untuk mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat. Dengan jadwal ini, mereka dapat membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntutan oleh guru atau pendidik. Kurikulum ini akan mempermudah peserta didik dalam memetakan apa yang harus ia kerjakan dari waktu ke waktu, sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru per 3 atau 6 bulan sekali. Yang kedua itu ada fungsi kurikulum untuk pendidik. Fungsi kurikulum untuk pendidik akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajarnya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik. Fungsi kurikulum di sini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Yang ketiga ada fungsi kurikulum untuk orang tua. Orang tua tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pendidikan anaknya. Oleh karena itu, fungsi kurikulum pun sangat berpengaruh bagi orang tua peserta didik. Orang tua merupakan sosok yang harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam pembentukan karakter maupun pembelajaran ilmu bagi peserta didik. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan untuk tahu kurikulum yang dipakai oleh sekolah anaknya. Karena nantinya orang tua harus menuntun dan memberikan pengajaran pada anak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, apalagi di dalam masa pandemi ini yang mayoritas pembelajarannya dilakukan dari rumah. Selain itu, fungsi kurikulum lainnya hanya orang tua, bagi orang tua adalah sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi orang tua juga bisa mengevaluasi anak maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran. Yang paling penting, fungsi orang tua tentunya juga signifikan dalam mendukung penerapan kurikulum, baik bagi anak yang merupakan peserta didik dan juga bagi pendidik dalam memudahkan proses belajar mengajar. Yang keempat, ada fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan adalah untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Bagi sekolah tentunya dalam ruang lingkup sekolah dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Karena kita tahu bersama, sistem belajar mengajar yang diterapkan di Indonesia adalah sama untuk seluruh anak. Hal ini tentunya ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan. Selain itu, hal ini juga dapat menyesuaikan pendidikan yang memang dibutuhkan di sebuah tempat yang tentunya memiliki letak geografis, keadaan sosial, dan budaya masing-masing, di mana di Indonesia memiliki berbagai ragam budaya yang tentunya akan menjadi pertimbangan yang penting pula. Sekian dari saya. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pemateri berikut. Terima kasih untuk pemateri ketiga yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Materi ini akan dibagi untuk 4 orang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1947, rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda rencana yang artinya rencana. Jadi rencana pelajaran artinya rencana pelajaran. Kurikulum pada era kemerdekaan ini dikenal dengan sebutan rencana pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan yang kedua garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Yang kedua, kurikulum 1952 atau yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Beberapa hal terkait kurikulum 1952, yaitu yang pertama, sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Yang kedua, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Beberapa hal mengenai kurikulum ini. Yang pertama, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pendapatan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Yang kedua, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Terima kasih, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari sejarah kurikulum yang ada di Indonesia mulai dari poin keempat, yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pengerti, dan keyakinan agama. Beberapa hal terkait kurikulum 1968, yang pertama, dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kedua, perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran. Yang keempat, mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Yang kelima, muatan pelajaran bersifat teoritis. Lanjut, Kak. Slide sebelumnya, Kak. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Beberapa hal terkait kurikulum ini. Yang pertama, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang kedua, adanya konsep belajar CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang ketiga, banyaknya sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Sekian dari saya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri berikut.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Beberapa hal terkait kurikulum ini, yang pertama ada materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedua, berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Kurikulum ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Yang ketiga ada kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu ada pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum berbasis komputer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang berikut ada berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang berikut ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang berikut ada penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Demikian, saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada poin ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau dikenal dengan istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dengan terbitnya Permen atau Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, maka lahirlah kurikulum 2006. Selanjutnya dasar kurikulum 2006 ini memiliki dasar yang sama dengan kurikulum 2004, namun ada beberapa hal yang dirubah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat menempatkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. 2. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah pembinaan pendidikan daerah. Baik, yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Setelah kurikulum 2006 atau KTSP muncul kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik. Jadi, fokus dari kurikulum 2013 ini adalah tentang atau mengharuskan peserta didik lebih aktif dibandingkan pendidik. Baik, adapun beberapa hal terkait kurikulum ini.
atau kurikulum 2013 ini, yaitu yang pertama, tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang kedua, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menempatkan kriteria keberhasilan. Jadi, guru hanya berfungsi atau bertugas merancang pembelajaran, sedangkan yang berperan aktif melaksanakan rancangan pembelajaran itu adalah siswa. Dari sekian banyak kurikulum yang ada, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang kualitasnya paling baik karena mengutamakan atau memfokuskan pada kompetensi anak. Artinya anak diharuskan belajar lebih aktif atau dalam mencari ilmu lebih aktif, sehingga kurikulum ini dianggap paling baik kualitasnya. Mungkin sekian dari saya. Jadi baik, sekian materi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sampai jumpa di video atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih.